Saat ini mutasi virus COVID-19 menjadi beberapa varian dituding menjadi salah satu naiknya angka COVID positif di Indonesia. Varian-varian ini menyerang segala usia dan juga segala lapisan masyarakat. Untuk itu sudah ada Dr. Robert Sinto, seorang konsultan penyakit tropik dan infeksi. Dok, kalau seandainya anak-anak yang positif, bagaimana kita sebagai orang tua atau pengasuhnya bisa melakukan isolasi mandiri sehingga yakin bahwa semuanya aman? Satu yang saya mau bawa konsepnya adalah bahwa anak-anak kemampuan menularkan pada anak-anak lain atau orang dewasa itu sama seperti orang dewasa yang terinfeksi COVID. Artinya adalah anak-anak tersebut itu sebetulnya sangat mampu untuk menularkan pada yang akan mengasuhnya, baik itu orang tua maupun pengasuhnya. Nah, karena itu, orang yang akhirnya memutuskan untuk menjadi pengasuh tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kalau memang anak yang sulit untuk dipakaikan face shield dan anak yang sulit untuk dipakaikan masker, maka kita blok penularan tersebut dengan cara orang yang mengasuhnya memang patuh sekali untuk memakai face shield dan masker setiap kali kita memberikan bantuan asuhan pada anak tersebut. Nah, dokter tadi bilang bahwa anaknya bahkan bukan cuma masker tapi dikasih face shield. Ya, malah beberapa kali saya lihat anak-anak itu jauh lebih nyaman dengan menggunakan face shield yang disambungkan dengan topi dibandingkan dengan menggunakan masker, karena masker kan terlalu tight untuk dia. Dok, bagaimana dengan peralatan makan serta pakaian anak-anak yang positif? Apakah ini perlakuannya sama dengan orang dewasa atau bagaimana? Cara memperlakukan alat makan atau pakaian seorang anak akan sama seperti cara kita memperlakukan pakaian dan alat makan bekas pakai dari seseorang dewasa yang terinfeksi corona. Jadi yang perlu kita berikan adalah untuk bahan pakaian, kita rendam terlebih dahulu, kita buat air hangat dengan deterjen, kemudian kita rendam bahan pakaian tersebut selama beberapa menit, 3-5 menit, kemudian kita cuci, kita bilas seperti biasa. Nah, kalau untuk bahan makanan, kita siapkan juga alat hangat, cairan hangat ditambah dengan sabun cuci piring gitu ya. Kemudian kita cuci piring seperti biasa dan dengan menggunakan sabun cuci piring yang terpisah dengan yang kita pakai untuk orang yang sehat lainnya. Kotoran seseorang yang terinfeksi coronavirus itu sebetulnya juga mengandung struktur virus yang potensial bisa tertular atau menularkan pada orang lain. Karena itu untuk anak-anak yang dibantu untuk mengganti popok atau membersihkan kotorannya oleh seseorang pengasuh atau orang tua, maka orang tua atau pengasuh tersebut harus hati-hati dan benar-benar mencuci tangan dengan baik dengan sabun sesudah melakukan bantuan pertolongan di dalam mengganti popok atau membersihkan kotoran tersebut. Sejauh mana sih dok ketika anak itu positif, sejauh mana harus kita batasi kegiatannya di rumah? Ada dua hal, Mbak Ira. Yang pertama adalah bahwa justru itu bisa menjadi salah satu indikator anak tersebut tidak sakit. Dalam artian bahwa biarkan dia aktivitas seperti biasa, biarkan dia bermain gitu ya, sambil kita pantau. Tapi aspek yang kedua adalah kita harus punya tanggung jawab moral untuk tidak menularkan pada orang lain. Karena itu diakalinya adalah dengan memilih waktu di saat tidak terjadi keramaian, biarkan dia keluar rumah tentu dengan batas-batas tertentu. Kita lihat bahwa dia tidak potensial untuk menulari orang lain. Tapi pada prinsipnya justru itu adalah indikator yang bisa kita pakai untuk menilai apakah anak tersebut cukup fit untuk menjalankan isolasi mandiri atau tidak. Apakah selama beraktivitas ini juga anaknya harus pakai face shield dok atau harus pakai masker? Untuk tujuan kita menghindari penularan dengan orang lain, idealnya dua-duanya. Tapi kalau tidak memungkinkan, salah satu saja sudah lebih cukup untuk anak-anak. Dok, kalau seandainya anak yang positif ini masih menyusu ke ibunya, apakah ini masih diperbolehkan atau ada tata cara khususnya? Ya. Kalau memungkinkan untuk kita sapih, terpisah, ada alternatif lain yang bisa lebih aman kita tempuh, yaitu dengan menggunakan pompa atau pemerahan, kemudian disimpan dalam bentuk botol, kemudian disampaikan atau diberikan pada anak. Itu cara yang lebih aman. Tapi kalau cara itu pun tidak memungkinkan, maka proses menyusui itu masih dapat berlangsung, tetapi si ibu yang melakukan proses menyusu tersebut, maka menggunakan masker dan face shield, supaya ada barrier, tidak secara langsung ada kontak antara bayi dengan ibu yang menyusui. Nah, sesudah dilakukan menyusui selesai, kemudian bagian dari puting ibu dibersihkan dengan menggunakan sabun.
Dok, kalau sekarang ternyata yang positif adalah kedua orang tuanya, sementara anak-anaknya semua negatif. Itu bagaimana? Karena anak kan tidak sepenuhnya bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita tempuh. Alternatif pertama adalah kita pastikan dahulu anak kita tidak tertular oleh kita yang dewasa. Kalau kita yakin bahwa anak kita tidak tertular, maka kita bisa titipkan pada keluarga kita, pada kerabat kita yang memang tidak juga tertular coronavirus. Kalau tidak bisa diambil, artinya bahwa yang bersangkutan anak tersebut harus tetap kita rawat, maka kita tetap bisa merawat, tetapi benar-benar harus ketat menjalankan semua protokol 5M dengan baik. Jadi anak bisa menggunakan barrier, tadi masker atau face shield, kita terus menggunakan masker atau face shield, dan yang jangan lupa adalah harus rajin cuci tangan sebelum kita kontak mengasuh anak ataupun kontak antara anak untuk mendekat pada kita. Kalau pakaian kita tetap cuci tetapi terpisah. Jadi kita membantu untuk mencuci bahan pakaian mereka, terpisah, kita selesaikan yang kita punya dahulu atau anak punya dahulu. Setelah itu pada putaran kedua kita selesaikan yang lain. Proses setrika segala macam tetap bisa berlangsung seperti biasa. Dan dengan cara demikian, maka kita tidak mengkontaminasi anak, dan anak juga lebih aman berada di dalam lingkungan yang sama dengan kita ketika menjalani isolasi mandiri. Dok, sekarang kalau seandainya yang positif ini adalah ibu hamil, bagaimana prosedurnya seandainya memang kita harus isolasi mandiri di rumah? Prosedurnya akan sama. Obat-obatan secara umum vitamin juga akan sama, walaupun beberapa jenis antivirus misalnya yang direkomendasikan oleh dokter akan berbeda dalam hal obat. Tetapi protokol yang sama untuk yang kita kerjakan pada orang-orang yang tidak hamil, jadi menjalani protokol 5M, memberikan zona terpisah, aktivitas harian mandiri seperti biasa, jalan olahraga ringan, makan makanan sehat, tetap perlu kita kerjakan seperti orang yang tidak hamil juga. Dr. Obed, terima kasih untuk tipsnya bagaimana kita melakukan isolasi mandiri yang aman di rumah. Semoga ini benar-benar bisa membawa manfaat, terutama di saat angka COVID di Indonesia luar biasa tinggi. Sampai jumpa dok, salam sehat. Salam sehat juga Mbak Ira.